Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Saya percaya kita yang sudah hadir sore hari ini, kita semua memiliki pergumulan masing-masing ataupun persoalan yang kita bawa dari rumah, kita bawa ke hadapan Tuhan. Tetapi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan? Amin. Apakah Bapak Ibu percaya di dalam nama Yesus ada mujizat? Amin. Percaya sore hari ini ada mujizat di dalam nama Yesus. Jikalau engkau berdoa dan berseru dengan mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab doamu. Dia akan menjadi pertolongan buat kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada. Kita nyanyikan pujian ini dengan percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yakini dan percaya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kita ulang dari awal pujian, mari kita berdiri semua. Dengan percaya engkau mengatakan, dalam nama Yesus
ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada nama Yesus. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang nama Yesus. Oh, nama Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus yang nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Oh Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Nyanyikan dengan percaya nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Haleluya. Ada mujizat.
yang sembuhkanku. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Evi bawa kita dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Setiap kami yang di gereja maupun di tempat kami masing-masing, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala raja yang berdaulat atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami dari hati kami, semua untuk Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya Tuhan Engkau lawat, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memuji, memuliakan Tuhan, kita serukan haleluya selama sebanyak 3 kali. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul di dalam hati, apa yang tak pernah didengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
tidak berubah. Dulu dan sekarang tetap untuk selama-lamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan yang kita dengar memberkati kita, memulihkan kita. Di dalam iman kita kepada Tuhan, kita akan dikuatkan untuk melangkah dengan iman. Haleluya. Yesus. Katakan, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada pemulihan. Aku percaya ada kesembuhan. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku. Sekali lagi, aku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. 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 Ada mujizat di dalam nama Yesus. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Dwi Sridiati berdoa untuk firman Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan yang indah sore hari ini ya Tuhan. Jemaat sidang-Mu Gereja JKI Alfa Omega di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah, oh Tuhan Yesus, menyembah-Mu. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini, jemaat yang ada di rumah yang mengikuti streaming, mari Tuhan urapi kami semua yang ada ya Tuhan, dengan urapan yang sama.
Kami meyakini Bapa, Haleluya. kami mempercayai, Haleluya. kami mengimani Haleluya. di tempat ini, saat ini Haleluya. ada mujizat itu terjadi Haleluya. dalam kehidupan setiap jemaat Amin. sidang di sini ya Haleluya. Bapa. Urapi Tuhan Terpujilah Yesus hamba-Mu Tuhan. yang Engkau percayakan untuk memberitakan Terpujilah kebenaran Allah. firman. Sehingga kami boleh pulang, kami Haleluya. boleh membawa berkat yang sama, kami boleh menikmati Ya bersama-sama. Tuhan. Karena kami meyakini Allah yang hidup Haleluya. adalah Allah yang dahsyat. Mujizatnya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman dan percaya kami tetap berpegang teguh di dalam Engkau. Haleluya. Berfirmanlah sore hari ini Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sama-sama bergandengan tangan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tema di bulan ini adalah melangkah dengan iman. Kita sudah sampai minggu ketiga dan beberapa waktu ke depan kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun yang terkadang dimulai dengan para peramal meramalkan segala sesuatu. Apakah usaha-usaha yang bisa mendatangkan keuntungan? Apakah usaha-usaha yang tidak memberikan keuntungan? Dan biasanya disangkut pautkan dengan sio apa yang tahun depan akan keluar. Dan sio apa yang berjodoh dengan sio pada waktu itu. Nah, melihat itu semua, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan? Satu hal yang saya mau sampaikan, melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan percaya kepada Tuhan. Karena para peramal juga terbatas, tak punya kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di depan. Karena Alkitab menuliskan begini, kalau semuanya kukatakan kepadamu, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Itu sebabnya step by step Tuhan membukakan buat kita. Apa yang harus kita jalani dan Tuhan menolong kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Melangkahlah dengan iman. Kita akan memulai dengan ayat pertama kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Ada 13 ayat, dari ayat 16 sampai 18, kemudian pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita berdiri semua, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Secara berganti-gantian. Saya ayat 16, Bapak Ibu Saudara semua ayat 17, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kecil pada perikop ini, jangan tawar hati. Juga waktu menghadapi maut. Kalau Bapak Ibu tidak membawa Alkitab, jangan terpengaruh kepada yang lain.
tapi melihat kepada LCD dan ikut bersama-sama membaca. Saya baca lebih dulu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Silahkan duduk kembali. Orang yang membaca firman Allah itu diberkati Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Allah itu diberkati Tuhan. Orang yang melakukan firman Allah diberkati Tuhan. Dan apa yang tidak pernah ada di dalam hatimu, yang tidak pernah engkau lihat, dan yang tidak pernah engkau dengar, karena engkau menyatakan kasihmu kepada Tuhan melalui semua yang tadi saya katakan, maka itu disediakan Tuhan bagi engkau, bagi saya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Melangkah dengan iman ini berbicara tentang sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan itu diawali dengan langkah pertama. Kemudian ada langkah-langkah berikutnya sampai berakhir kepada langkah terakhir kita, di mana Tuhan memanggil kita pulang. Di dalam perjalanan ini tidak sama satu dengan yang lain. Saya dengan Faber berbeda. Saya dengan Bapak Ibu semua yang di bawah sampai yang di atas berbeda. Jarak perjalanan itu ada yang panjang. Panjang banget. Sampai saking panjangnya
Gak mati-mati ya saya ini, pengen mati. Tapi ada jarak yang pendek banget. Belum menikmati apa-apa, indahnya kehidupan ini, susahnya hidup ini, dia udah dipanggil Tuhan pulang. Tidak ada orang yang tahu dan tidak ada orang yang bisa meminta. Tadi pagi saya katakan Khairil Anwar, dia berkata aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tetapi dia hanya punya usia 27 tahun dan kemudian dia pulang. Padahal dia orang yang ingin dan tidak mau dikalahkan oleh kesulitan di dalam kehidupan ini. Tapi jaraknya pendek. Dan dalam perjalanan ini kita melihat ada langkah-langkah yang lambat. Begitu santai, saking lambatnya kita itu bisa menikmati apa yang Tuhan kasih, menikmati perjalanan demi perjalanan yang kita lalui. Gak ada masalah, jalan santai, gak fokus pun gak apa-apa, kanan kiri bisa lihat. Mungkin kalau lagu anak kecil, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tetapi setempo ada perjalanan yang mulai ada gelombang kecil dan harus berlari kecil. Gak bisa lagi santai, berlari kecil, tapi masih nyaman. Tetapi ada perjalanan di mana kita berlari kenceng. Entah itu kita mengejar sesuatu, entah itu kita dikejar sesuatu. Masalah, kesulitan, tanggung jawab. Kalau anak-anak sekolah mau ujian, wow, itu berlari kencang sekali. Gak tidur dia belajar terus. Kencang sekali. Dan itu memakan banyak tenaga. Dan itu memakan banyak energi. Dan itu memakan banyak pikiran dan perasaan. Dan itu keadaan yang tidak nyaman sekali. Tetapi meskipun demikian, ada orang-orang bijak yang memberikan kalimat-kalimat penyemangat bagi kita. Suhoki berkata, dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Orang sekelas Buya Hamka, dia menuliskan, jangan takut jatuh. Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Perjuangan itu seperti apapun, orang-orang coba menuliskan kata-kata bijak. Orang sekelas Buya Hamka terkenal dengan kebijakannya, kearifannya. Meski dia bukan seorang Kristen. Kalau saya mendengarkan perkataannya, wah apik banget.
Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara jatuh di tempat yang sama, ulang-ulang, itu ya kebangetan. Jatuh itu ya sekali aja. Ya kalau salah mata ya 2 kali lah. Tapi kalau 3 kali, 4 kali jatuh di tempat yang sama, itu ya kebangetan loh. Kata Paulus, perjalanan kita itu diibaratkan seperti orang yang sedang berkemah. Orang yang sedang berkemah itu berbicara satu keadaan yang sementara. Enggak ada orang berkemah itu seterusnya, enggak ada. Orang berkemah itu hanya sementara. Waduh, Bapak Guru, di sini sangat enak. Kami menikmati tidur di tenda bersama teman. Kami menikmati pemandangan yang baik. Kami mandi di sungai sama-sama. Kami mau kemah di sini terus, Bapak Guru. Bapak Guru akan bilang, kekasih semua dan kita akan pulang. Karena berkemah itu sifatnya sementara. Dan kita mesti melihat di dalam perjalanan itu ada 2 sisi yang kita harus perhatikan. Bapak Ibu, sering kita itu tidak mengetahui ini. Dan kadang kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Bahwa di dalam hidup ini ada 2 sisi yang kita mesti perhatikan. Sisi yang pertama, Rasul Paulus berkata, adalah hal-hal lahiriah. Sisi yang kedua adalah batiniah, yang kita kenal rohaniah. Kita sering fokus pada yang jasmaniah, yang lahiriah. Dari bangun pagi, kadang-kadang yang kita urus itu ya yang lahiriah. Ngurus rumah tangga, yang diurus ya pasti yang lahiriah. Apa ada orang tua yang bilang, ayo nak kita doa dulu. Bangun cepat sekolah. Dari pagi sampai malam, balik lagi pagi sampai malam. Semua orang kebanyakan hanya berpusat pada hal-hal lahiriah. Mereka lupa bahwa di dalam perjalanan hidup ini ada 2 sisi kehidupan. Yang satu adalah yang lahiriah, yang satu adalah yang rohaniah. Yang jasmaniah ini dikasih makan, tapi yang rohaniah seringkali diabaikan. Yang jasmaniah ini ditambah vitamin. COVID-19, Omikron sudah datang di Jakarta. Kemarin 1. Kemarin lagi sudah bilang jadi 5. Semoga penjagaan ketat sehingga tidak tembus di Pemalang. Tapi apakah ada Bapak Ibu yang berpikir bahwa kehidupan rohanimu juga butuh suplemen, butuh vitamin supaya kuat? 2 sisi ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Meskipun manusia lahiriah ini dikasih makan yang enak-enak, setiap beberapa bulan sekali cek darah, cek kesehatan, tambah suplemen, tambah vitamin. Kalau sekarang kulit bisa dibawa ke dokter kecantikan supaya tidak cepat kendor, supaya tetap kenceng. Kalau yang hitam sekarang di bleaching, wajahnya bisa lebih putih.
tinggal wani piro. Tetapi Alkitab berkata, manusia lahiriah ini meskipun didandani seperti apa, makin hari makin merosot. Saya pernah ketemu seorang wanita, cantik wajahnya, umurnya lebih dari 60 tahun. Wajahnya begitu kenceng. Tapi waktu mulai saya lihat di lehernya, mulai kendor. Waktu saya jabat tangan, kulitnya tangan berkerut-kerut. Itu bukti bahwa manusia lahiriah diperbaiki, dipelihara, seperti apapun itu akan merosot. Dulu saya sehat, nggak ada penyakit. Tiba-tiba 2 lutut sakit. Dulu melompat sana, melompat sini, nggak apa-apa. Sekarang jangan taruh kira bisa urat kejepit. Dulu masih muda, orang muda jalan lihat depan. Sekarang tambah usia, yang dilihat lantainya. Itu sebab beda. Kenapa? Karena manusia lahiriah itu makin merosot. Sedangkan manusia rohaniah atau batiniah, semakin kita beri makan, semakin kita dandani, dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat yang kita baca, dia makin dibaharui dari sehari ke hari yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita mengakhiri tahun ini, marilah jangan cuma fokus pada yang lahiriah, itu penting. Tapi jangan itu saja. Yang rohaniah juga harus diperhatikan. Keduanya harus diperjuangkan. Karena keduanya ini sama pentingnya. Di dalam ayat yang saya tulis dikatakan bahwa semuanya itu yang kita lakukan di dalam dunia ini secara lahiriah maupun rohaniah mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi jangan nanti udah deket-deket mati, baru kita rang rohaniah mulai kita perhatikan. Jangan demikian. Karena apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, dalam dua sisi itu, mengerjakan kemuliaan kekal. Paulus katakan, jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu kita harus mengerti. Kita akan mengakhiri tahun ini. Mari kita buat suatu komitmen. Melangkah dengan iman. Karena kita mulai tahu bahwa di dalam hidup ini ada dua sisi yang harus kita ketahui. Bukan hanya yang lahiriah saja, tetapi juga yang rohaniah. Dan hal lain yang kita harus ketahui, apa yang harus diperhatikan dalam perjalanan panjang kita masing-masing. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, selama kita masih tinggal di dalam kemah ini, di dunia ini, sebaik apapun keadaan kita, kita akan mengeluh.
Karena ada tekanan-tekanan berat yang menekan kehidupan kita. Yang satu kita perbaiki, ada keberhasilan. Loh, yang lain ada masalah. Saya tuliskan di situ yang harus diperhatikan dalam perjalanan panjang ini, bahwa dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalau engkau punya masalah, ya karena engkau masih hidup di dalam dunia ini. Lebah air mata katanya. Dulu kerja susah. Diberkati, makin laris, makin besar usahanya. Susah. Karena tidak ada waktu lagi. Dulu ada waktu banyak, karena pelanggan masih sedikit, susah. Cuan kurang. Omset kurang. Tapi diberkati lebih, susah juga. Gak punya waktu. Klien pelanggan makin banyak, makin pusing. Gak punya waktu lagi. Dulu ndak punya duit, susah. Ada duit, susah. Mikir kalau dijahati orang. Dulu ndak punya duit, tenang. Siapa yang lirik? Gak ada. Tenang. Tapi sering ngiler. Aduh, koncone iso tuku iku, awake dhewe ra iso. Semua diberkati, duit banyak, ketakutan yang lain ada. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Ini Bapak Ibu harus mengerti, harus pahami. Yang kedua, kita harus tahu bahwa apakah yang harus diperhatikan dalam perjalanan panjang ini? Semua kita punya goal yang harus dicapai. Semua kita punya sasaran yang harus dicapai. Orang bangun rumah tangga, ada yang dicapai. Ingin kebahagiaan, ingin kerukunan. Gak ada orang kawin bilang, kapan kita nanti cerai? Gak ada. Orang dinikahkan pasti goalnya, sasarannya, kita akan bangun rumah tangga yang baik. Kita akan saling setia sampai maut memisahkan kita. Orang memulai usaha, ada goal-goal yang akan dicapai. Dan goal-goal itu diperjuangkan untuk dicapai. Nah sekarang tadi yang saya jelaskan bahwa di dalam perjalanan kita ada dua sisi. Yang jasmaniah, yang rohaniah. Kedua-duanya itu penting dan harus diperjuangkan. Karena ada goal yang harus dicapai. Dan kalau itu kita lihat pada ayat 10 2 Korintus pasal 5. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi semua yang kita lakukan secara jasmani harus kita perjuangkan. Secara rohani harus diperjuangkan. Ada goal, ada sasaran, ada tujuan yang kita akan capai. Semua kita pada akhirnya akan bertemu Tuhan.
dan mempertanggungjawabkan berapa panjangnya jarak kesempatan perjalanan yang diberikan pada kita. Harus dipertanggungjawabkan. Dan kita melihat perjalanan ini untuk mencapai goal, kita harus melangkah dengan iman. Mengapa kita harus melangkah dengan iman? Karena ada banyak hal, bahkan terlalu banyak hal, bahkan semua dalam keterbatasan. Saya lihat orang baik, udah janjian, ditipunya saya. Wajah yang manis tidak menentukan hatinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, apalagi tahun mendatang. Karena itu penting melangkah dengan iman. Karena iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Engkau mau bekerja, berdoa. Ada dasarnya. Engkau mau melakukan segala sesuatu, ada dasarnya. Dan dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Karena tanpa iman, orangku yang benar tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya di dalam Ibrani 10 ayat 38 berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi jikalau dia mengundurkan diri dari imannya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi mari kita bangun ini. Saya kenal seseorang yang pernah berdoa supaya Tuhan merubahkan hidupnya. Dan betul-betul ketika dia berdoa berbulan-bulan dengan sungguh-sungguh untuk meminta Tuhan hadir merubahkan hidupnya, maka pada suatu malam betul-betul dia datang. Orang ini bercerita kepada saya bahwa Tuhan berkata, aku yang datang ini sebagai tandanya cincin yang kau pakai itu jangan cerita kepada siapapun. Kalau kamu ceritakan, cincinmu itu akan putus. Orang ini tidak cerita pada siapapun, tapi pada suatu hari dia ingin cerita pada suaminya dan dia beritahu bahwa Tuhan menjumpai saya. Dan Tuhan berkata, kalau kamu ngomong pada orang lain, cincin ini akan putus. Putus beneran cincinnya. Kemudian orang ini berdoa lagi, bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, saya yang datang ini. Kalau kamu tidak percaya, kamu lihat keluar jendelamu. Hujan sedang turun. Hentikan hujan itu. Dan hamba Tuhan ini dia melihat keluar. Dan dia berkata, aku lebih percaya kepada Tuhan daripada apa yang kulihat. Aku lebih percaya kepada Tuhan daripada apa yang kudengar. Karena kalau yang dilihat apa? Hujan kan? Kalau yang didengar apa? Hujan. Duer. Aku lebih percaya kepada Tuhan
daripada perkataanku sendiri. Aku lebih percaya kepada Tuhan daripada perasaan hatiku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hujan berhenti. Berhenti hujannya. Karena dia hanya minta, hadirlah Tuhan untuk merubah pribadi saya. Maka Tuhan betul-betul melakukan perubahan demi perubahan. Ingat ya, Tuhan tidak bilang celing. Enggak loh ya. Dia datang memberikan perubahan demi perubahan. Kalau dulunya dia bertemu dengan keluarganya, dia akan perhitungkan waktu, perhitungkan semuanya. Ibarat kata kalau keluarga itu bertemu, dia tidak keluarkan pistol, dar. Kan isinya 6 itu pistol. Tapi dia bawa basoka. Duer. Tapi sejak pertemuan dengan Tuhan itu, Tuhan mulai merubahkan kehidupannya. Mengapa? Karena iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu punya harapan bukan? Berumah tangga ada harapan. Bekerja ada harapan. Ada di sini yang sakit? Dan engkau berkata sakit terus, kan penak kalau sakit terus. Ada? Tidak mungkin kan? Orang sakit pasti ingin sembuh. Ada seorang jemaat cerita sama saya. Pegawainya sakit, gak sembuh-sembuh. Akhirnya dicari tahu, diobatkan, sampai tanya sama saya, Dokter Bambang Singgih di Semarang, bagaimana kalau periksa? Tante beritahu. Dan ternyata hanya dibawa ke Pekalongan, sakit gula obatnya gak cocok. Dan langsung baik. Dan dibilang orang ini langsung kerja lagi. Dia bilang, wah saya semangat kerja lagi. Karena apa? Ada harapan. Mana ada orang mau sakit terus? Mana ada orang mau miskin terus? Gak ada. Makanya itu ada orang tua berkata, saya boleh tidak sekolah, saya boleh tidak makan kuliah. Tapi saya akan bekerja supaya anakku akan berhasil ke depan. Tidak sama dengan aku. Apa itu? Harapan. Dan harapan itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Iman kepada Tuhan. Kalau dasarnya yang lain akan goyang. Kalau dasarnya yang lain akan tergoncangkan oleh keadaan. Oleh gangguan sekitar. Oleh bujuk rayu. Tidak akan sampai. Tetapi dengan iman yang menjadi dasar dari segala yang diharapkan. Itu akan terjadi. Melangkah dengan iman memberikan yang pertama, ketabahan. Itu yang saya tuliskan karena saya senang membaca sebuah kisah di situ. Perempuan Kanaan yang percaya. Dan saya khotbahkan di kaum wanita. Kenapa perempuan Kanaan ini dia begitu tabah. Dia menghadapi persoalan yang sangat sulit dalam rumah tangganya. Yang mengganggu mata pencahariannya, pekerjaannya. Yang mengganggu segala sesuatu dalam aspek kehidupannya. Dan dia mendengar ada seseorang. Dialah Tuhan bernama Yesus, anak Daud. Dia bisa menolong persoalanmu. Dia bisa menyembuhkan. Dan wanita ini walaupun dia bukan orang Israel asli, dia bangsa Kanaan, bangsa Sirofenesia, dia punya iman kepada Tuhan. Dan itu menjadi dasar yang kuat. Sehingga dia tabah
menjalani kesulitan di dalam rumah tangganya. Dia tabah menjalani persoalan anaknya yang dirasuk setan. Dan dia tabah untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika dia datang pada Tuhan, tidak langsung ditolong. Muridnya bilang, suruh pergi, ganggu, berisik. Perempuan ini lari tersungkur, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang, aku diutus bukan untuk bangsa kafir, tapi untuk bangsa pilihan. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Yesus bilang, aku itu memberi makan anak-anak, bukan anjing. Perempuan ini tabah karena dasar iman itu tidak mutung. Dan dia berkata, Tuhan, saya memang bukan bangsa pilihan. Saya memang bukan anak. Saya seekor anjing. Tapi anjing itu makan remah-remah roti yang jatuh dari tangan anak-anak itu. Maka Tuhan berkata kepada wanita yang melangkah dengan iman, yang memiliki dasar dari segala sesuatu yang dia harapkan, iman. Dan dia melakukan segala sesuatu dengan dasar iman. Tuhan berkata, sebagaimana imanmu yang besar itu, jadilah sesuai dengan yang kau imani. Tapi di dalam kitab Injil tulisan Markus berkata, seperti perkataanmu, jadilah kepadamu. Dan anaknya sembuh. Dan persoalannya selesai. Dan ibu ini kembali bisa mencari makan. Dia bisa fokus kepada pekerjaannya. Melangkah dengan iman, memberikan ketabahan. Yang kedua, melangkah dengan iman, memberikan semangat juang yang tinggi. Saya tuliskan di situ, Nuh karena iman. Saya tuliskan di situ Abraham karena iman. Dia berjuang, dia bersemangat. Tuhan bilang, Abraham keluar dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Oh boy, tapi semangat juang yang tinggi dihasilkan dari dia melangkah dengan iman, membuat Abraham terus maju. Nuh menghadapi begitu banyak kesulitan, orang-orang mencemooh. Ketika Tuhan berkata, aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Orang semua tidak ada yang percaya, mengolok-olok Nuh sebagai orang yang tidak waras. Tetapi Nuh melangkah dengan iman. Dan imannya memberikan semangat juang yang tinggi. Setelah 120 tahun, betul-betul hujan turun. Semua mata air di atas, di bawah terbuka. Dan tidak ada satupun yang tidak tenggelam. Kecuali Nuh bersama istri, 3 orang anaknya laki-laki dan 3 orang anaknya perempuan. Melangkahlah dengan iman. Dan yang ketiga, melangkah dengan iman memberikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada yang tidak mungkin bagi Bapak Ibu semua? Melangkahlah dengan iman. Tahun depan kau melihat ini tidak mungkin cuan. Engkau melihat ini tidak mungkin memberikan harapan. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Melangkahlah dengan iman. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, engkau akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Buktinya apa? Abraham umur mendekati 100.
Mana? Istrinya udah hampir 90. Mana? Tetapi ayat di dalam Roma itu berkata, meskipun tak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Dan hal itu diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Kata diperhitungkan sebagai kebenaran bukan hanya berlaku bagi Abraham saja, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sekarang ini, hari ini. Melangkah dengan iman akan memberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang Abraham pikir itu tak mungkin, janji Allah dinyatakan menjadi bahagian Abraham. Dan hal itulah yang sering saya doakan. Hal itulah yang saya selalu katakan kepada Tuhan dengan menangis. Tuhan, sekalipun tak ada dasar untuk berharap, medis tidak memberikan harapan, ilmu-ilmu kedokteran tidak bisa menolong, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi sebagaimana Abraham berharap juga dan percaya, aku pun belajar berharap juga dan percaya. Dan kalau engkau mampu memberikan apa yang menjadi janjimu menjadi bagian Abraham, maka aku pun percaya engkau akan memberikan janjimu menjadi bagianku. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena iman kepada Tuhan. Kita berdiri semua, kita nyanyikan satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya kepada Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Semua katakan, hatiku percaya. Semua katakan dengan percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita ulang sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan. Semua katakan hatiku percaya. Nyanyi dengan percaya. Semua berseru kepada Tuhan, hatiku percaya.
menyediakan dan menyediakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Semua menyembah Tuhan. Bawa persoalanmu kepada Tuhan. Percayalah, melangkah dengan iman. Tuhan memberikan ketabahan kepadamu. Tuhan memberikan kekuatan engkau terus bersemangat dan berjuang. Tuhan memberikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua menyembah pada Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya padamu Tuhan. Hati kami percaya padamu Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Semua katakan hatiku percaya. Kita ulang kembali. Selalu semua mengulang pujian ini. Hatiku percaya. Haleluya. 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 Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Segala puji bagi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih karena Engkau mengajarkan sesuatu hal yang begitu penting, bahwa di tengah-tengah kegalauan dunia ini, di tengah-tengah keadaan dunia ini, Engkau mengajarkan kami melangkah dengan iman. Kalau ada rumah tangga yang mengalami masalah dan mendengarkan firman-Mu, mereka akan bertindak sesuai firman Allah. Dengan iman mereka melangkah. Tuhan memberikan ketabahan. Tuhan memberikan semangat untuk berjuang. Dan Tuhan menyediakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang menghadapi masalah dalam mata pencarian pekerjaannya, hal yang sama Engkau berikan kepada mereka. Berikanlah anak-anak Tuhan satu hati yang rindu, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Dan apa yang Allah janjikan menjadi bagian kami, sebagaimana apa yang Engkau lakukan kepada Abraham, Engkau lakukan juga kepada kami. Kami berdoa, berkati semua yang telah hadir. Berkati seorang pria sebagai kepala keluarga yang hadir malam hari ini. Berkati seorang ibu rumah tangga yang hadir malam hari ini. Berkati pemuda, berkati pemudi, berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Dan kalau ada yang menyaksikan secara live streaming, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, firman-Mu tidak kembali dengan percuma, karena Engkau mengerjakan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara semua duduk. Kita akan menyaksikan tayangan dari guru-guru Pelnap
yang memberikan pengumuman bahwa besok hari Senin jam 4 sore ada Natal sekolah minggu. Bukan Natal umum loh ya, Natal sekolah minggu. Yang punya cucu, yang punya anak sekolah minggu diingatkan untuk hadir. Bukan untuk umum, khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Silahkan ditayangkan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Yeay! Paul, kamu ngapain ke situ? Sini. Iya. Kak Joy, kenapa kamu senang sekali hari ini? Iya dong, hari ini kan hari Minggu, tanggal 19. Besok hari Senin tanggal 20. Kita akan merayakan ibadah Natal sekolah minggu di JKI Alfa Omega Pemalang. JKI Alfa Omega Pemalang itu di mana? JKI Alfa Omega Pemalang itu ada di Jalan Pemuda nomor 15. Natalannya nanti banyak yang datang nggak, Kak Joy? Banyak dong. Nanti kita akan memuji Tuhan bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama. Hadiahnya ada nggak? Ya ada dong. Yuk, kita ajak teman-teman yang lain. Yuk. Teman-teman, jangan lupa ya, besok Senin tanggal 20 Desember 2021 kita akan merayakan ibadah Natal sekolah minggu di JKI Alfa Omega Pemalang jam 4 sore dengan tema, apa ya temanya? Yesus datang membawa perubahan. Sampai ketemu besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Nah, jadi kita sudah melihat pengumuman ini dan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal umum. Hanya ada 2 kali, yaitu ibadah raya Natal pagi jam 7 dan ibadah raya Natal sore pukul 5. Kursi di gereja ini hanya bisa menampung separuh dari kapasitas kemampuan gereja seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan Satgas COVID-19. Jadi hanya 56 kursi. Karena itu saya meminta Bapak Ibu Saudara semua menjapri saya, WA Japri, menyampaikan mau ikut pagi atau sore. Kalau pagi jadwalnya sudah penuh, dengan sendirinya langsung saya akan pindahkan ke sore hari. Nah, semua yang bertugas penyalaan lilin Natal harus datang sesuai dengan jadwal. Kalau pagi-pagi, kalau sore-sore. Jangan bawa teman, sebab ada yang tanya, Natal sekolah minggu ada undangan enggak dari JKI Alfa Omega? Enggak ada. Kita tetap membatasi ya Bapak Ibu Saudara semua. Kita lakukan yang terbaik dengan doa yang terbaik supaya kita semua, seluruh jemaat Alfa Omega Family, seluruh jemaat JKI Alfa Omega, kita dapat melewati pandemi ini dengan selamat. Dan tanggal 26 hari Minggu tetap ada ibadah pagi dan ibadah sore. Tolong WhatsApp grup dibaca karena saya akan menuliskan pengumuman-pengumuman juga jadwal jemaat yang akan hadir di Natal pagi atau sore. Tolong dituliskan dengan jelas, jangan
nanti tiba-tiba datang paksa masuk. Ya, kasihan. 56 kami sediakan hanya untuk jemaat. Semua pelayan tidak akan duduk di kursi itu, jadi duduknya tetap di sini. Dan tidak tahu ini yang mereka cari tempat sendiri. Supaya bisa menampung jemaat maksimal dan semua bisa ikut ibadah perayaan Natal dengan prokes yang baik. Kemudian Bapak Gembala tidak bersama dengan kami, dia melayani perayaan Natal JKI Yesus Gembalaku Jatisrono yang diadakan di Bulukerto tadi, dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang ke Pemalang. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum mengembalikan amplop Natal, dapat menyerahkannya kepada saya, nanti saya akan serahkan kepada bendahara panitia Natal. Kalau Bapak Ibu tidak menerima amplop Natal, pakailah amplop sendiri. Yang penting isinya, dan tulis di situ amplop Natal, persembahan Natal, dan nama Bapak Ibu Saudara yang memberi. Tuhan memberkati kita semua, kita berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Terima kasih Yesusku. Syukur bagimu Tuhan. Semua katakan sekali lagi, segala puji bagi Tuhan. Segala puji, segala syukur kami kembalikan dan naikkan kepada Tuhan yang telah menolong ibadah sepanjang hari ini, baik ibadah raya pagi, baik ibadah anak-anak sekolah minggu maupun ibadah raya sore ini. Semua yang hadir tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Mereka akan membawa korban persembahan, mereka mengembalikan persepuluhan. Tuhan memberkati mereka seperti apa yang menjadi perkataan firman-Mu. Dan kami berdoa, menyerahkan seluruh panitia Natal, menyerahkan seluruh acara-acara Natal, supaya Tuhan tolong turut campur tangan. Berdoa untuk Bapak Gembala dalam perjalanan ke Pemalang, berdoa untuk Robert dalam perjalanan ke Pemalang. Kami menyerahkan semua anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan dan mengalami kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dengan percaya. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang hamba-Mu dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah membawa persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai malam hari ini, esok lusa seterusnya sampai selama-lamanya Yesus datang kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan peganglah tanganku Roh Kudus, dan pulanglah dengan segala berkat Tuhan yang baik. Haleluya. Peganglah tanganku